terjadi jika mengelap air wudhu di wajah dengan handuk, kuku mengeringkan sisa air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa kembali di channel Tuntunan Jannah, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang terjadi jika kita mengelap sisa air wudhu di wajah dengan handuk, kuku mengeringkan sisa air wudhu menurut syariat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang memiliki kebiasaan mengeringkan air wudhu dengan handuk atau mengelapnya dengan lengan. Lantas bagaimanakah hukum mengeringkan sisa air wudhu yang masih menempel di wajah? Kita memakai handuk atau lengan. Kita simak video ini sampai selesai agar dapat dengan mudah untuk dipahami. Wudhu merupakan suatu cara umat muslim dalam mensucikan tubuh dengan menggunakan air. Seorang muslim diwajibkan berwudhu setiap akan melaksanakan sholat. Rambut, tangan, dan wajah menjadi anggota tubuh yang dibasuh dengan air saat berwudhu. Sebagian orang memiliki kebiasaan mengeringkan air wudhu dengan handuk atau menggelapnya dengan lengan, atau cara lain. Namun, apakah boleh mengeringkan air wudhu di anggota tubuh? Imam Nawawi menerangkan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, mengelak atau mengusap air wudhu pakai handuk yaitu hukumnya makruh. Namun, apabila suhu udara dingin atau tubuh dalam keadaan dingin, diperbolehkan mengendap air wudhu. Oleh karena itu, umat muslim yang tinggal di Indonesia atau daerah tropis, maka usahakanlah agar air wudhu yang membasahi tubuh tersebut dibiarkan kering dengan sendirinya. Akan tetapi kalau mau dilap juga tidak akan sampai membatalkan wudhu kita. Hukumnya hanya sekedar makruh saja. Makruh adalah suatu perkara yang jika dilakukan tidak akan mendapatkan dosa, namun jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang perlu kita ketahui, wudhu adalah merupakan salah satu syarat sah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah,
itu Allah tidak hendak memulihkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Pada potongan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah, dimulai dengan sholat sebagai ibadah yang paling mulia. Ayat ini memberikan petunjuk tentang persiapan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan sholat, yaitu cara mensucikan diri dengan wudhu, hawa tayamum, dan nanti adapun bacaan niat berwudhu adalah sebagai berikut. Nawaitu, yang artinya saya berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Setelah itu membaca doa sesudah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma hi, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Itulah penjelasan tentang hukum mengelap sisa air wudhu di wajah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, sedangkan yang salah, hilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari rasa salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.